Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'du. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi al-Mustafa atau Syama'il Muhammadiyah yang membahas tentang profil Nabi dari sisi fisik dan akhlak. Kita masuk ke bab yang kelima tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana sajakah rambut Nabi yang ada ubannya? Kemudian ada berapa helai uban Nabi? Kemudian apakah Nabi mewarnai rambut yang beruban? Gitu. Itu yang akan kita bahas pada bab ini, ya. Berdasarkan dari beberapa hadis, ya, dapat kita simpulkan bahwa Nabi SAW memang benar-benar memiliki uban. Semua hadis yang membicarakan tentang uban Nabi menjelaskan memang Nabi benar-benar beruban, ya, beruban. Akan tetapi enggak kemudian ubannya itu banyak, gitu. Sehingga sampai apa, rambutnya apa? Semuanya putih, alis matanya putih, jenggotnya putih, sehingga ada orang ngaku ketemu mimpi Nabi, mimpi bertemu Nabi. Tadi malam saya seperti mimpi bertemu dengan Rasulullah. Oh iya, gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih, alis matanya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi. Njok sopo? Siluman ular putih itu. Ya. Kata Anas bin Malik, ia berkata, ya, lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi az-zaini wa fi ar-ra'si nubad. Katanya Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai rambutnya. Jadi Nabi kita tidak pernah mewarnai rambutnya. Akan tetapi, katanya Anas bin Malik, bayadu fi anfaqatihi, rambut putih atau uban tadi ada di ini, anfaqah itu ini. Nah, rambut yang berada di bawah bibir. Ya, bukan ini. Ini jenggot, ya. Nah, ini anfaqah. Ya. Jadi ada sedikit uban di situ. Kemudian wafis sudrain, yaitu di alis sedikit. Kemudian yang ketiga wafi ra'si, dan di rambut kepalanya. Ada 3 bahagian rambut Nabi yang beruban. Anfaqah, yaitu rambut-rambut di bawah bibir, kemudian alis, kemudian rambut kepala. Kalau begitu, jambang dan janggut beliau tidak ada ubannya. Syekh Abdul Razak memulai atau memukaddimah bab ini menyuplik dari Anas bin Malik. Kita masuk ke hadis yang pertama di bab ini, sekaligus hadis yang ke-37 dari kitab ini. Dari Qatadah, ia berkata, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewarnai rambutnya yang beruban, gitu ya? Apakah Rasulullah sallallahu menyemir rambut beliau yang beruban? Qala, Anas berkata, lam yablugh dzalik. Oh, enggak sampai demikian. Artinya rambut uban Nabi itu enggak sampai banyak banget sehingga Nabi harus mewarnai rambutnya. Kenapa? Innama kana syaiban fi sudghaihi, ya, bahwa uban Nabi itu hanya beberapa helai saja, ya, hanya beberapa helai saja, terutama di bagian rambut dan alis mata. Nah, jadi enggak banyak uban Nabi, hanya beberapa helai saja. Walakin Abu Bakrin khadaba
Adapun Abu Bakar As-Siddiq, kata Anas bin Malik, aku melihat dan mengetahui Abu Bakar As-Siddiq mewarnai rambutnya yang beruban bil hinai wal katami, yaitu dengan hina, kalau bahasa kita inai, ya, dengan inai dan katam. Baik, ini hadis yang ke-37. Kita syarah dulu, kita jelaskan. Di sini Qatadah bertanya kepada Anas, Nabi nyemir rambutnya enggak? Anas tidak hanya berkata, oh Nabi enggak nyemir rambut. Tidak. Kalau begitu simpel sekali permasalahannya. Akan tetapi Anas cerdas. Apa yang dikatakan Anas? Oh enggak sampai sebegitunya. Kenapa? Rambut Nabi yang beruban cuma sedikit, sehingga Nabi enggak perlu mewarnai rambut. Cuma sauprit, gitu. Cuma sedikit. Ngapain diwarnai rambutnya? Itu pun yang sedikit itu ada di bagian kepala, sebagian besarnya, dan di alis mata, sisanya di sini. Akan tetapi kata Anas, bukan berarti sama sekali Nabi melarang mewarnai rambut. Kenapa? Karena Abu Bakar sendiri mewarnai rambutnya. Karena Abu Bakar beruban. Beruban. Dengan apa Abu Bakar mewarnai rambutnya? Bil hina. Apa arti hina? Inai. Apa kalau bahasa pacar ya? Pacar bukan yang gebetan itu, pacar inai ya, tahu ya? Dari daun ditumbuk, kalau yang bubuk ada juga versi bubuk. Dengan itu, atau dengan apa? Bil katami, dengan katam. Apa bedanya hina dengan katam? Jadi Abu Bakar As-Siddiq mencampur inai dengan katam. Kenapa? Dijelaskan bahwa inai ini sifat warnanya adalah kemerah-merahan, sementara katam itu sifatnya kehitaman. Kita dilarang oleh Nabi kita untuk mewarnai rambut yang beruban dengan warna hitam. Abu Bakar mencampur inai yang berwarna kemerahan dengan katam yang berwarna hitam. Merah oranye inai ketemu dengan hitamnya katam. Jadi apa warnanya? Ya, intinya tidak menjadi warna hitam pure. Ya, karena Abu Bakar juga tahu tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Ya. Ini hadis yang 37. Namun sebelum kita lanjut ke hadis-hadis berikutnya, kita rinci dulu hukum tentang mewarnai rambut, ya. Dikisahkan bahwa ketika peristiwa Fatu Mekah, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah SAW, yang mana waktu itu rambut Abu Bakar sudah banyak ubannya, bahkan ubannya itu di kepala, di janggut, ya, di jenggotnya, di jambang, putih. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Wahai Abu Bakar, cobalah kau ubah ubanmu ini dengan sesuatu, ubah warnanya. Wajtanibus sawad, akan tetapi tidak boleh diubah dengan warna hitam. Ini perintah Nabi kepada siapa? Abu Bakar. Saking banyaknya uban Abu Bakar, Nabi suruh loh. Nabi suruh, wahai Abu Bakar, itu ubanmu sak tumpuk-tumpuk mau diubah, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Artinya selain warna hitam boleh. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci, mewarnai rambut ada warna yang dianjurkan, ada warna yang dibolehkan, ada warna yang dilarang. Saya ulangi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci, mewarnai rambut itu ada 3 hukum seputar warnanya. Yang pertama tadi apa? Warna yang dianjurkan. Yang kedua, warna yang masih
diperbolehkan. Yang ketiga, warna yang dilarang. Warna apa yang dibolehkan? Kalau dari hadis ini warna inai, yang kemerahan. Ya, jadi apa namanya, coklat kemerahan. Itu yang dianjurkan. Bil hina, kata Nabi, dengan inai, kemerahan. Yang kedua, masih dibolehkan. Yang kedua, dibolehkan. Warna apa yang dibolehkan? Selain hitam. Misalnya apa? Coklat muda, abu gelap. Abu tapi abu gelap. Gelap bukan hitam, abu juga bukan silver. Jangan manusia silver nanti. Iya. Abu gelap itu masih boleh. Kemudian merah kekuningan masih boleh. Yang ketiga, dilarang. Warna yang dilarang, satu hitam udah jelas. Pertanyaannya, kenapa warna hitam dilarang? Karena warna hitam menyebabkan si pemilik uban tadi merasa nom. Mana lo? Uban fungsinya apa? Menyadarkan kita bahwa waktu kita sudah semakin, nah itu loh. Nabi Sulaiman kan pernah begitu kan, didatangi apa? Malaikat maut. Malaikat maut biasa, para malaikat itu biasa mendatangi para nabi dan rasul mengucapkan salam. Begitu pula malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaget, wis wayahe po, urung. Belum. Lah terus kena, oh saya cuma mengucapkan salam saja. Oh iya. Malaikat maut lain kali, kalau memang sudah waktunya, tolong sebelum itu terjadi, kirim utusan-utusanmu dulu kepada saya, biar saya bisa siap-siap. Oh cuma jegage. Kata malaikat maut, ya nanti saya kirim utusan-utusan sebelum aku datang. Hari berganti, bulan berlalu, tahun berpindah. Malaikat mau datang lagi. Nabi Sulaiman tadi, kan sudah aku bilang, kalau mau datang sekali lagi kirim dulu utusan. Apa kata Nabi Sulaiman? Sudah. Lah mana? 3 sudah aku kirim. Pertama, bukankah kulitmu yang dulu kencang sekarang sudah keriput? Yang kedua, bukankah tulang punggungmu yang dulu lurus sekarang mulai bungkuk? Yang ketiga, bukankah rambutmu yang dulu hitam sekarang sudah putih? Jadi putihnya rambut kita itu sebagai warning, peringatan, sehingga kita jadi giat ibadah itu. Udah banyak nih, udah tanda-tanda gitu. Nah, kalau putih tadi diwarnai hitam lalu bercermin, wah izin 6. Lalu berangan-angan umurnya masih panjang. Ya kan? Yang kedua, warna hitam tuh menipu. Aslinya 55 tahun, malah ketok 25 tahun. Ya, menipu. Iya. Beda cerita kalau diwarnai warna inai. Orang, oh ini karena putih ini rambutnya makanya diwarnai gitu loh. Iya. Ini 2 sebab. Jadi warna hitam dilarang secara mutlak karena keharamannya. Dilarang Nabi begitu. Tapi ada juga warna yang dilarang meskipun tidak disebutkan Nabi, jika warna itu identik dengan orang kafir. Contoh apa? Warnai rambut, warnanya biru muda. Biru muda diselingi warna putih, bendera Argentina. Iya. Atau mewarnai rambut dengan warna yang menjadi, misalnya wanita nih, wanita mewarnai rambut tapi warna dengan ciri khas wanita fajir. Tahu wanita fajir ya, wanita yang doyan berbuat maksiat. Wanita kafir, wanita fajir, wanita fasik. Ya, wanita-wanita pelacur begitu ya. Nah, diwarnai dengan warna seperti itu juga tidak boleh.
Karena apa? Masuk bab tasyabbuh, menyerupai. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, hati-hati. Saya ulangi, ada berapa? 3 perincian warna rambut? 3. Yang pertama dibolehkan, dianjurkan. Yang kedua dibolehkan. Yang ketiga dilarang. Dilarang pun ada 2 jenis. Satu tuh dilarang karena kemutlakannya, yang kedua dilarang karena penyerupaannya. Ya, wallahu a'lam. Muncul masalah lagi. Mana yang lebih utama bagi seseorang ketika dia sudah punya uban? Lebih afdol diwarnai atau lebih afdol dibiarkan saja? Nah, dibiarin aja lah, jatahnya putu, jatahnya cucu, cabut sewu. Maka kita kembali ke kalimat Nabi tadi. Ketika Abu Bakar datang dengan warna rambut yang putih, Nabi biarkan atau Nabi suruh warnai? Nabi suruh warnai. Dari sini muncul hukum fikih bahwa kalau Nabi memerintahkan sesuatu, hukum asalnya wajib atau sunnah. Nah, begitu. Nih Abu Bakar nih, rambutnya beruban, datang pada Nabi. Nabi diamkan atau Nabi suruh warnai? Nabi suruh warnai. Dalam kaidah usul fikih, perintah hukum asalnya wajib. Kalau tidak wajib, maka berpindah kepada sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Berarti lebih afdal mana? Diwarnai atau dibiarkan? Diwarnai. Itu yang lebih afdal. Akan tetapi bukan kemudian kudu diwarnai, enggak. Ya, yang enggak mau warnai enggak. Saya merasa lebih ingat umur kalau nampak uban begitu. Jadi pas mau maksiat uban gitu. Ya silahkan. Ya, jadi ini pilihan masing-masing. Masalah berikutnya. Jika seseorang dia sudah terlanjur mewarnainya dengan warna hitam, sudah, lalu dia tahu hukumnya. Oh, nggak boleh toh. Nah, terus gimana? Nah, ada 2 pendapat ulama. Ketika seseorang sudah terlanjur menyemir rambutnya hitam karena ada uban, lalu dia tahu ternyata tidak boleh hukumnya. Ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya sama seperti tato. Seperti apa? Tato. Sudah terlanjur. Nah, gitu loh. Tato kan begitu ya. Awes kadung terlanjur di tato. Baru hijrah, baru taubat. Oh alah, rain toh dosa toh. Nah, jika dia mampu untuk menghilangkan tato tadi, silahkan. Namun jika madaratnya kelewat besar, yang gak usah dihilangkan, cukup pakai baju lengan panjang biar tatonya gak kelihatan. Sama dengan rambut yang diwarnai hitam tadi. Jika tidak memudaratkan, potong bagian rambut, ya, potong. Jadi gak usah ubah warna. Pendapat yang lain mengatakan diwarnai dengan warna selain hitam di bahagian-bahagian yang memang tadi ada ubannya. Pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam, yang lebih rajih menurut kami adalah pendapat yang kedua. Yang sudah terlanjur dihitamkan, silakan warnai dengan warna yang lain. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-38. Jumlah uban Nabi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi." Aku tidak melihat uban di rambut Nabi dan di jenggotnya Nabi illa arba'a asyarah,
kecuali arba'a asyarah. Berapa itu? Arba'a itu 4, asyarah itu 10. 4 tambah 10 14. Nah, kok bisa dihitung sama Anas ya? Kok bisa dihitung sama Anas? Karena Anas ini kan pembantu Nabi, paling dekat dengan Nabi. Anas lah yang mengambilkan air wudhu untuk Nabi, menyiapkan bekal Nabi. Dekat banget Anas bin Malik dengan Nabi. Kenapa? Karena sejak Anas berusia 6,5 tahun langsung tinggal bersama Nabi. Nah, sang ibu kan cemburu melihat orang-orang Ansor semua memberikan sesuatu untuk Nabi. Ada yang ngasih tempat tinggal, ada yang ngasih makanan, macam-macam. Nah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik tuh nggak mau kalah. Saya harus ngasih apa? Dia nggak punya apa-apa di rumah kecuali anaknya itu, Anas bin Malik. Ya sudah, dia bawa Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku hibahkan anakku untukmu. Artinya untuk menjadi abdi dalamnya Nabi. Maka Anas tahu betul, sehingga hadis-hadis yang bercerita tentang rahasia Nabi dalam tanda kutip, dalam arti apa-apa yang ada di tubuh Nabi, kelakuan Nabi di rumah, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, pembantunya, anak-anak kecil, itu Anas paling banyak meriwayatkan. Cara wudhu Nabi dan sebagainya. Maka dari kedekatan tersebut, Anas yang juga biasa menyisir rambut Nabi, selain Aisyah, ya, Anas paling sering menyisir rambut Nabi, menyisirkan jenggot Nabi, sehingga Anas tahu. Yang kedua, kenapa bisa dihitung? Ya karena jumlahnya sedikit. Nek oke piye ngitungnya? Karena sedikit, ya. Jenggot uban Nabi hanya 14. Ya, hanya 14. Itu pun hanya di bagian ras, hanya di bagian kepala, ya. Nomor 39. Dari Jabir bin Samurah. Ya, dari Jabir bin Samurah. Ia pernah ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah pernah ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, kana idza dahana ra'sah lam yura minhu syaibun. Jika beliau memakai minyak rambut, maka ubannya enggak kelihatan sama sekali. Ini menunjukkan jumlah uban Nabi sedikit. Itu pun di bagian dalam rambut. Ya enggak nongol-nongol di luar, enggak. Akan tetapi wa idza lam yadhin ru'iya minhu. Namun jika Nabi tidak memakai minyak rambut, maka sedikitnya uban Nabi yang jumlahnya belasan itu terlihat. Ya, baru terlihat. Hadis ke-40. Kalau tadi 14 kata Anas bin Malik, ya, yaitu di kepala. Nah, sekarang dari Abdullah bin Umar, ini juga sangat dekat dengan Nabi. Kata para ulama, sahabat Nabi yang paling getol menduplikat, mengcopy paste, meniru apapun yang dilakukan Nabi, itu adalah Abdullah bin Umar. Sampai-sampai begitu Nabi wafat, tempat Nabi qailulah, tahu qailulah? Istirahat siang. Enggak mesti tidur. Istirahat siang namanya. Bisa jadi sebelum zuhur, bisa jadi setelah zuhur. Di mana Nabi biasa qailulah? Itu di belakang Masjid Nabawi. Ada pohon kurma yang cukup teduh. Kemudian Nabi tidur di situ, beralaskan pasir. Ya. Begitu Nabi wafat, maka Abdullah bin Umar yang menempati posisi tersebut.
Saking pengen meniru Nabi. Bukan hanya jam qailulahnya, tapi juga tempatnya. Inilah Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, apa kata Ibnu Umar? Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 10 ibna sya'ratan bayda. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 20. Apa arti 20? Kalau asyara kan 10. Kalau 20 20. Itulah uban Nabi. Tadi Anas berkata berapa? 14. Ibnu Umar berkata berapa? 20. Kok beda? Syekh Abdul Razak menjelaskan 14 yang dikatakan Anas bin Malik itu hanya yang dihitung bagian kepala. Adapun Ibnu Umar 20 itu berarti 14 di kepala plus di alis plus di bawah bibir. Totalnya 20. Atau katanya Syekh Abdul Razak, yang dikatakan Anas bin Malik 14 itu sebelum uban Nabi bertambah banyak. Adapun yang dikatakan Ibnu Umar setelah uban Nabi bertambah banyak. Ada nggak kemungkinan uban kita tambah banyak? Ada. Sehingga hadis ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Lalu para ulama dulu kenapa mereka bisa beruban? Ini berkaitan dengan iman mereka. Loh, apa hubungannya uban dengan iman? Ya, ini berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Al-Imam Tirmidzi di bab ini mencantumkan riwayat, ya, bahwa Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad shibta." Ya Rasulullah, kau mulai beruban. Apa sebab? Kata Nabi, "Syayyabtani Hudun." Yang menyebabkan ku beruban karena aku mentadabburi surah Hud, wal waqi'ah, dan mentadabburi surat al-waqi'ah, wal mursalat, dan mentadabburi surah al-mursalat, wa amma yatasaalun, dan mentadabburi surah amma yatasaalun. Kemudian wa idza syamsu kuwirat, dan karena mentadabburi surah at-takwir, idza syamsu kuwirat. Apa maksudnya? Nabi kan ditanya sama Abu Bakar, Rasulullah, kok engkau beruban, apa sebab? Kata Nabi, karena mentadabburi beberapa surah di Al-Quran, di antara surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, Idza Syamsu Kuwirat. Sebab di surah-surah yang barusan kita sebutkan tadi, yang barusan kita terjemahkan tadi dari hadis Nabi, karena mayoritas surah tadi itu menceritakan tentang apa? Dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Jadi Nabi kita beruban karena begitu takutnya beliau membayangkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Dan itu yang terjadi di surah-surah tersebut. Sehingga kita dianjurkan, ya, dari hadis ini kita dianjurkan bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mentadabburi isinya. Sebab
perburuan dunia benar-benar membuat hati kita itu keras. Rebutan dengan rekan kerja untuk promosi jabatan, lomba untuk memewahkan rumah, saling berlomba untuk baru kendaraan, saling berlomba untuk menunjukkan prestasi anak. Perburuan dunia ini benar-benar membuat hati kita itu apa? Keras. Maka untuk melembutkan hati kita, tadabbur, terutama surah-surah yang bercerita tentang peristiwa hari kiamat. Ya. Dan enggak mesti di surah ini saja ya. Bukan berarti Nabi mengkhususkan surah ini, enggak. Semua ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran. Namun lebih ditekankan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat. Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, ya, Al-Ghasyiyah. Makanya Nabi kita setiap hari Jumat ketika beliau menjadi imam sholat Jumat, beliau baca surat apa? Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Kenapa? Karena di dua surah tadi itu surah untuk menyadarkan kita. Rakaat pertama langsung kita kena tampar dengan tamparan yang keras. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Belumkah datang kepadamu berita tentang peristiwa Al-Ghasyiyah, hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Yang mana pada waktu itu wujuh, banyak, bukan sedikit, banyak manusia-manusia dalam keadaan tertunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Disebabkan mereka amilah dan nasibah. Amilatun, amal mereka banyak. Nasibatun, sampai capek. Mereka beramal sampai capek, tapi kok bisa hina? Kenapa mereka dihinakan oleh Allah? Kan jadi pertanyaan bagi kita. Cuma karena kita jarang mentadaburi Al-Quran, mendino Jumatan dibaca ke ngono ora mudeng. Padahal 3 ayat tadi itu sudah peringatan keras bagi kita. Bersiap-siaplah untuk bekal hari kiamat. Kenapa? Pada waktu itu banyak wajah manusia yang dihinakan oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Amilatun nasibatun. Amal mereka banyak, nasibah, sampai capek mereka beramal. Kita yang mendengar kan mentadabburi, lalu mentanya-tanya, kenapa bisa seperti itu nasibnya? Kok dihinakan padahal amalnya banyak dan capek dia beramal? Jawabannya 2 sebab. Yang pertama, salah niat. Yang kedua, salah tata cara. Nah, yang pertama, salah niat. Tata caranya benar dalam beramal, tapi niatnya keliru. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena si fulan, si fulana, someone, something. Karena ada sesuatu yang dia incar, seseorang yang dia kejar. Sebab yang kedua, niatnya benar, tapi tata caranya keliru. Nah, kita yang mendengar 3 ayat tadi, pas sholat nih, langsung sadar. Oke, niatku karena apa Jumatan ini? Sholatku karena apa? Sadar juga, oh iya, tata caraku sudah benar atau belum? Dan itu kita diingatkan setiap pekan, setiap pekan, setiap pekan. Kenapa? Karena 6 hari lebihnya kita sibuk mencari dunia. Maka di hari Jumat, hari yang paling baik dalam seminggu, diingatkan ghasyiyah, ya. Maka ini pelajaran bagi kita ya. Jangan hanya membaca tapi tadabburi. Dan orang-orang yang tidak pernah mentadabburi Al-Quran dicela oleh Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran, katanya Allah di surah Nisa. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kalian yang membaca Al-Quran, apa kalian gak pernah mentadabburi isinya? Sehingga apa yang kalian baca itu tidak berdampak kepada jiwa kalian.
apa yang kita baca dari Al-Quran tidak menjasad sedikit pun, tidak membekas dalam amalan. Kenapa? Karena nggak pernah tadabbur. Adapun Ramadan beda kasus. Kalau Ramadan yang kita incar apa? Khatam. Adapun selain Ramadan 10 ayat maksimal 1 ain. Tapi kita baca itu, kita lihat terjemahnya, kita lihat tafsir ringkas para ulama. Begitu. Ya. Jadi rambut Nabi beruban, apa sebabnya? Memikirkan dahsyatnya hari kiamat. Padahal nasib Nabi, nasib Rasul di hari kiamat sudah ditentukan belum? Sudah. Apa tujuan akhir Nabi di hari kiamat? Tempat terakhir beliau Jannatul Firdaus. Apa yang akan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat sudah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla step by step. Sudah teridentifikasi, sudah jelas tahapan-tahapannya apa yang akan beliau alami, sudah tergambarkan. Pertama, beliau didatangi oleh manusia, meminta apa? Agar minta kepada Allah, wahai Muhammad Rasulullah, kami sudah mendatangi Nabi dan Rasul. Mereka semua malu menghadap Allah. Kepada engkaulah terakhir kami meminta, tolong minta kepada Allah supaya hisab segera dimulai. Inilah yang dimaksud syafaatul kubra. MC kan begitu ya. Jamaah sekalian, kita haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaat di hari kiamat. Nah, apa yang dimaksud syafaat di sini? Ini syafaatul uzma, syafaatul kubra. Syafaat berupa apa? Agar Nabi bersujud kepada Allah untuk meminta, ya Rabb, segeralah hisab amal dimulai, karena manusia udah nggak tahan lagi berdiri di padang mahsyar. Itu satu. Yang kedua, setelah beliau bersujud selama puluhan tahun di dunia, maksudnya perhitungan dunia, bukan perhitungan akhirat. Kalau di konferensi dunia puluhan tahun beliau sujud, Allah suruh angkat kepala beliau, lalu bertanya, apa yang kau minta wahai Muhammad? Nabi minta cuma satu, ya Allah, hisab amal segera mulai. Manusia udah nggak tahan. Kemudian proses hisab dimulai, dan Nabi kita adalah manusia yang paling cepat hisabnya, paling ringan prosesnya, dan paling duluan nyampe di qantarah. Qantarah itu adalah ujungnya sirat sebelum masuk ke gerbang surga. Dan pintu-pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi kita yang membuka dan masuk duluan. Dan setelah masuk surga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di surga yang paling tinggi, paling dekat dengan arsy Allah. Lihat, teridentifikasi dengan jelas tahapan demi tahapan yang akan dialami oleh beliau, dan tempat terakhir beliau kemana. Namun tidak membuat beliau terlena. Buktinya apa? Hadis ini. Apa yang beliau baca, beliau tadabburi, membekas ke dalam jiwa beliau, berwujud amalan. Ya. Maka dari itu, dalam sebuah riwayat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan sampai dunia menjadi apa yang paling kami incer. Ya, wallahu alam. Nanti kita lanjutkan sejenak setelah azan ya. Allah
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan sampai dunia menjadi sesuatu yang paling kami incar, yang paling kami kejar, yang menjadi standar kebahagiaan hidup. Nabi berdoa seperti itu. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mengambil dunia, enggak begitu juga. Kita daftarkan anak sekolah pakai dunia, ya kan? Kita pengobatan rumah sakit pakai dunia. Yang dimaksud di sini ambisi, cita-cita terbesar, waktu yang dihabiskan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan sebuah doa juga. Dengan sebuah hadis Nabi, beliau bersabda, "Man kanatil akhirati hammah." Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi terbesarnya. Apa ganjarannya? Allah jadikan yang tadinya sempit terasa lapang, sulit terasa mudah, gak mungkin terselesaikan, rampung. Dan Allah jadikan dunia datang kepadanya dalam keadaan tergopoh-gopoh, minta dibawa. Wa man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, standar kehidupan, standar kebahagiaan, standar dia menilai orang, standar dia memperlakukan orang, dunia. Maka apa kata Nabi? Tidaklah dunia datang kepadanya kecuali sebatas apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Yang tadinya lapang terasa sempit. Makanya para pemburu dunia sulit diajak ngaji. Padahal jam hidup yang Allah kasih sama dia sama-sama 12 jam. Samalah sehari, 12 jam, sama semalam. Tapi kenapa dia nggak sempat belajar agama sedikit pun, nggak sempat nyimak kajian sedikit pun, nggak sempat baca Al-Quran sedikit pun, nggak sempat ibadah sedikit pun? Bekerja di kantor yang sama, jabatan selevel, beda 1-2 tingkat lah. Tapi kenapa yang satu bisa ngurus pengajian, bahkan ikut ngaji juga, ngurus lembaga dakwah, jadi relawan masjid. Yang satu, waduh, repot banget. Kenapa? Ketika seseorang menjadikan dunia sebagai ambisi besarnya, waktu yang 24 jam itu serasa cuma 8 jam habis buat kerja tok. Ingat, waktu itu makhluknya Allah. Allah bersumpah wal asr, betul? Demi waktu. Artinya waktu termasuk makhluknya Allah. Berarti terserahnya Allah dong. Mau mengubah sifat waktu itu terserahnya Allah. Sebagaimana api kan makhluk Allah, maka terserahnya Allah. Ini api mau diubah warna apa, mau disifati panaskah atau dinginkah, terserahnya Allah. Ketika api hukum asalnya sifatnya panas, lalu ketika Ibrahim mau dicemplungkan ke dalam api itu, apa yang Allah lakukan? Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Diubah oleh Allah sifat api tadi jadi sejuk. Sama dengan waktu, jamaah sekalian. Dia makhluknya Allah, maka sesukanya Allah mengubah jadi lapang, jadi sempit. Barang siapa ingin dilapangkan waktunya, jadikan akhirat menjadi ambisi terbesarnya. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.